Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 180703100, mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Oseanografi. Pertanyaan pertama, perbedaan alga dengan ganggang. Alga merupakan sekelompok organisme yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ, seperti pada umumnya pada tumbuhan yang memiliki akar, batang, daun, dan sebagainya. Sedangkan ganggang merujuk pada semua vegetasi yang tumbuh di air, baik air tawar maupun air laut, khususnya yang cukup besar ataupun dapat dilihat dengan mata telanjang, seringkali membentuk massa yang besar dan memanjang ataupun berbentuk berkas. Pertanyaan yang kedua, adakah produsen sekunder? Alga berperan sebagai produsen dalam ekosistem. Berbagai jenis alga yang hidup bebas di air, terutama tubuhnya yang bersel satu dan dapat berperan aktif, merupakan penyusun fitoplankton. Sebagian besar fitoplankton adalah anggota alga hijau. Pigmen klorofil yang dimilikinya efektif melakukan fotosintesis, sehingga alga hijau merupakan produsen utama ataupun disebut dengan produsen primer dalam ekosistem perairan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, perbedaan zona fotik dan zona afotik. Zona fotik merupakan zona yang menerima sinar matahari. Sinar matahari menembus zona fotik sehingga memungkinkan terjadinya fotosintesis. Zona fotik memanjang dari permukaan hingga kedalaman sekitar 200 meter. Oleh karena itu, organisme fotosintetik, terutama fitoplankton, dapat bertahan hidup di zona ini. Sedangkan zona afotik merupakan bagian lautan yang tidak menerima sinar matahari. Sinar matahari tidak menembus zona ini. Zona ini terbentang dari kedalaman 200 meter di dasar laut hingga ke dasar laut secara vertikal. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, selain cahaya, komponen apa yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Jawabannya, selain cahaya, unsur yang pendukung selanjutnya merupakan karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan hal yang paling penting selanjutnya untuk mendukung dalam proses terjadinya fotosintesis. Pertanyaan kelima, definisi dari fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan kegiatan memulihkan keseimbangan atau perbaikan terhadap masalah lingkungan melalui penggunaan tanaman dengan mengurangi masalah lingkungan tanpa perlu menggali bahan kontaminan dan membuangnya di tempat lain. Kemudian, pertanyaan yang keenam, fase log, dan stasioner serta ciri-cirinya. Fase log ataupun fase penyesuaian merupakan fase di mana berlakunya adaptasi. Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Kemudian fase log ataupun eksponensial. Nah, fase ini ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Kemudian ada fase stasioner. Fase stasioner ini merupakan fase terjadinya ketika laju pertumbuhan sama dengan laju kematiannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.